Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Jumadal Ula 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah menyampaikan penjelasan tentang hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari karya beliau Bulughul Maram. Kita akan ulang redaksinya. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi SAW yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini memiliki asbabul wurud, kisah di balik munculnya hadis ini, yaitu kisah tentang seorang yang nyari boncengan untuk berangkat jihad. Karena Nabi SAW tidak bisa memenuhi keinginan orang itu, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW memang tidak ada lagi boncengan yang kosong. Lalu ada seorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, aku bisa menunjukkan orang yang mungkin untuk diboncengi. Aku tahu ada si A, dia ini masih kosong boncengannya. Begitu
orang ini ikut andil untuk menunjukkan tempat boncengan untuk berangkat kemana? Jihad. Maka Nabi SAW pun menyampaikan hadis yang barusan kita dengar, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Berarti sahabat yang tadi menunjukkan itu dia dapat pahala double. Dapat pahala double. Pahala dia sendiri saat dia berangkat jihad, dan pahala orang yang tadi bonceng, ya. Double dia pahalanya. Padahal cuma urun, cuma urun tuh ada tempat boncengan, itu saja sudah dapat pahala. Bagaimana yang nulis pengumuman pengajian dibaca oleh setiap orang yang lewat, Masya Allah, ya, berapa pahala yang akan didapatkan? Hadis ini walaupun aslinya berbicara tentang tunggangan untuk berangkat kemana? Jihad, tapi Nabi SAW menggunakan redaksi yang sifatnya umum, ya. Sehingga yang dapat pahala itu bukan cuma orang yang menunjukkan tunggangan untuk berangkat ke jihad, karena Nabi SAW menggunakan redaksi man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Menunjukkan kebaikan, kata ini kan umum sekali. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa hadis ini bersifat umum ditinjau dari berapa sisi? Dari 3 sisi. Apa saja kemarin? Bagaimana, terus siapa, dan apa. Dari 3 sisi ini kita bisa mengetahui betapa luasnya kandungan hadis ini. Bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Karena kan hadisnya barang siapa menunjukkan kebaikan. Caranya bagaimana? Nabi SAW tidak sebutkan secara harus ini. Berarti cakupannya umum. Dan ini sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang kedua tadi? Siapa yang ditunjuki kebaikan? Nabi SAW tidak mengkhususkan, oh harus A, harus B. Enggak. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain ini kan sifatnya umum, siapa saja. Baru poin yang ketiga adalah apa wujud kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, wujudnya apa? Ini juga umum. Kita baru bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Malam ini kita akan kupas poin yang kedua. Apa tadi barusan? Siapa yang ditunjuki kebaikan? Nabi SAW dalam hadis ini tidak membatasi harus si A, harus si B. Tapi Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, siapapun dia. Sehingga yang perlu untuk kita ajari, yang perlu untuk kita dakwahi, yang perlu untuk kita tunjuki kebaikan itu, siapapun walaupun dia adalah manusia yang paling jahat di muka bumi ini. Sehingga kalau berbicara tentang objek dakwah, siapa yang perlu didakwahi? Semua manusia. Sekalipun dia itu adalah penganut paham komunis yang tidak percaya, jangankan Allah, Tuhan aja enggak percaya. Kalau bicara tentang objek dakwah, iya mereka perlu kita dakwahi. Sekalipun dia tidak yakin tentang adanya Tuhan. Makanya kita dakwahi supaya jadi paham ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara siapa yang perlu kita ajari, ya semua manusia, sekalipun dia manusia yang terjahat di muka bumi ini. Contohnya kayak Fir'aun. Ya. Fir'aun itu didakwahi atau tidak? Didakwahi. Enggak tanggung-tanggung
Allah Subhanahu wa taala utus dua nabi sekaligus. Sinten? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Padahal Allah tahu enggak kalau Fir'aun itu sampai mati enggak bakalan beriman? Allah tahu? Tahu. Allah tahu bahwa Fir'aun ini sampai mati pun enggak akan beriman. Akan tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus utusannya untuk mendakwahi Fir'aun dan enggak gemen-gemen langsung dua nabi sekaligus. Allah berfirman dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 43 sampai 44. Ayat 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Berangkatlah kalian berdua. Sinten wau? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Idhhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, untuk menemui Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Karena orang ini sudah melampaui batas. Wisora memper golek kufur ke orang memper. Sora jamak. Ya. Level kekufurannya sudah terlaluan. Bukan hanya dia menyembah selain Allah, bukan hanya dia menyembah Tuhan selain Allah, dia ngaku Tuhan. Ini kan sudah kebangetan. Ya. Innahu tagha. Orang ini sudah keterlaluan. Biasanya kalau orang keterlaluan kudunya diapakan? Ya. Lihat bagaimana pesannya Allah Subhanahu wa taala. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini ayat nomor 43. Nomor 44, Allah berfirman, faqula lahu, sampaikan dakwah kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan lemah lembut. Kayak ini mendenor apa? Menurut sebagian orang kayak orang matching. Wong ini orang melampaui batas. Kok kon lemah lembut sih kepriwe? Ini adalah pendidikan buat kita yang ingin menularkan kebaikan kepada orang lain. Bojone jenengan apa kayak Fir'aun? Tanggane jenengan apa kayak Fir'aun? Kan enggak. Fir'aun saja yang ngaku Tuhan, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam supaya menyampaikan dakwah ini dengan lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu Fir'aun itu dengan kelemah lembutan kalian berdua, wahai Musa dan Harun, bisa menerima. Karena secara hitung-hitungan, dakwah yang disampaikan dengan kelembutan, dengan dakwah yang disampaikan dengan kekasaran, secara hitung-hitungan, peluang untuk diterimanya lebih besar yang mana? Lemah lembut. Ada orang gak sholat, hei sholat, orang sholat mlebu neraka. Dengan mas, monggo sholat, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga. Ya. Dari dua cara ini, yang berpeluang secara hitung-hitungan manusiawi yang lebih berpeluang untuk diterima itu adalah yang dengan kelembutan. Ada kisah menarik disebutkan oleh para ahli sejarah tentang seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid.
Siapa? Harun ar-Rasyid, seorang khalifah kaum muslimin. Namanya manusia, pemimpin juga manusia. Mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Nah, ada suatu hari rakyatnya ini pengen menegur pemimpinnya Harun ar-Rasyid. Dan sebelum negur ini, rakyatnya sudah wanti-wanti terlebih dahulu. Run, saya akan tegur kamu, tapi siap-siap ya. Teguran saya ini keras. Teguran saya ini keras. Apa jawaban Harun? Gak mau. Nah, mau ditegur kok gak mau. Loh, kenapa gak mau? Aku kan gak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Aku kan tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Dan engkau pun tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Apa kata beliau? Aku ini gak lebih jahat daripada Fir'aun. Ya jelaslah Harun ar-Rasyid orang Islam kok. Fir'aun kafir. Orang Islam yang punya kesalahan tetap tidak bisa disamakan, apalagi lebih parah dibandingkan orang kafir yang ngaku Tuhan. Dan engkau juga nggak lebih baik dibandingkan Musa. Terus apa hubungannya? Lawong sejahat Fir'aun saja yang diutus seorang yang sangat istimewa, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu ketika disuruh dakwai Fir'aun, disuruh lemah lembut. Masa saya yang tidak separah Fir'aun kamu mau kasar? Ketika kita mengingat ayat ini, kemudian kisah yang tadi Harun ar-Rasyid, maka kita akan mengetahui betapa masih banyak di antara kita yang jauh dari etika yang seharusnya kita praktekkan ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita kasar dengan ayah dan ibu kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar dengan istri dan suami kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar terhadap anak kita sendiri. Bejut Ustaz, sembejut-bejute putrane jenengan, insyaallah ya ora kaya Fir'aun. Betul? Berarti nggak boleh nih Ustaz pakai kekerasan, pakai sikap keras, nggak boleh. Ya boleh, tapi pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Ya. Sudah. Berarti hadis tadi itu barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, siapanya ini sifatnya umum. Sekalipun orang itu paling jahat. Tapi di dalam agama kita itu ada yang namanya prioritas. Nopo prioritas itu? Mana yang harus didahulukan? Berbicara tentang mengajarkan kebaikan, objek yang perlu kita ajari kebaikan ini ada prioritasnya di dalam agama kita. Maksudnya dari sekian banyak manusia yang hidup di dunia ini, mana yang harus kita dahulukan untuk kita ajari kebaikan? Ini namanya prioritas. Penduduk dunia itu kan banyak banget. Yang gak usah dunia, Indonesia juga banyak. Gak usah Indonesia, Purwokerto juga banyak. Dari sekian orang yang ada di Purwokerto ini, ya apa kita datangi satu-satu ke rumahnya? Atau ada yang seharusnya kita dahulukan untuk kita dakwahi? Ini yang namanya prioritas. Jawabannya, ya harus ada yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan. Siapa? Keluarga kita sendiri. Jadi ketika kita mendengar hadis yang tadi barusan kita bawakan, barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Maka yang pertama kali seharusnya muncul di dalam otak kita, siapa? Keluarga.
sebelum kita berbicara yang jauh-jauh ke sana-sana. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula bimbingan yang Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu dulu. Begitu ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat yang ada di Mekah. Setelah dikumpulkan, ini kan beliau baru dapat mandat dari Allah, perintah dari Allah, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau kumpulkan masyarakat yang ada di kota Mekah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berceramah. Beliau bersabda, "Ya ma'syara Quraisy." Wahai suku Quraisy. Ini keluarga Nabi atau bukan? Keluarga, satu suku. Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum. Selamatkan diri kalian dari api neraka dengan cara beriman kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa bantu kalian nanti di hari kiamat kalau sampai kalian tidak beriman. Sudah, berarti Nabi SAW sedang mengajak suku Quraisy. Berhenti? Tidak. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Ya Bani Abdi Manaf." Wahai Bani Abdi Manaf. Jadi suku itu ada klan. Ya, ini klan Bani Abdi Manaf. Ini berarti lebih menyempit lagi. Ya. Nek carana dewek ana tunggal buyut, ana tunggal apa? Canggah, ana tunggal apa maning? Tunggal mbah, ya. Ini semakin menyempit lagi. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian nanti di hari kiamat walaupun kita satu klan. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Cukup? Tidak. Lebih menyempit lagi. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib. Sinten niku? Pamannya Nabi SAW. Lebih dekat lagi. La ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Nabi melanjutkan lagi, ya Safiyata ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibinya Nabi. Kalau tadi pamannya Nabi. Wahai Safiyah, bibinya Nabi SAW. Aku tidak bisa, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Yang terakhir Nabi SAW panggil siapa? Putrinya sendiri, yang lebih dekat lagi kepada beliau. Sinten? Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Salini ma syi'ti min mali. Kalau kamu butuh duit, kamu bisa minta kepada aku. Urusan dunia, kamu kekurangan duit, aku punya duit, engkau bisa minta kepada aku. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi hari kiamat nanti aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Sinten niki? Fatimah.
Fatimah, darah daging Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa bantu engkau wahai Fatimah kalau sampai engkau tidak beriman. Jadi nggak benar asal keturunan keluarga Rasul SAW terus mesti selamat. Kuwi ora mesti, tergantung beriman atau tidak. Jangan mengandalkan darah biru. Aku ki keturunannya Kanjeng Nabi SAW mesti selamat. Ya. Ayo sing pengen selamat melu nyong. Ya. Awake urung mesti selamat. Ini Fatimah. Ini keturunan yang keberapa dari Nabi SAW? Langsung dari Nabi SAW. Darah dagingnya Nabi SAW langsung. Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman kepada Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Nabi SAW ini sedang mengajarkan kepada kita yang namanya prioritas. Saya tanya, Fatimah itu dari klan Bani Abdi Manaf atau bukan? Iya. Fatimah itu dari suku Quraisy atau bukan? Iya. Berarti kan sebenarnya sejak awal ketika Nabi SAW bersabda, wahai suku Quraisy, berimanlah kepada Allah, aku gak bisa bantu kalian. Sebenarnya dari awal Fatimah, kemudian Abbas, kemudian Sofia, itu sebenarnya udah masuk apa belum? Sudah. Kenapa disebutkan lagi oleh Nabi SAW? Penegasan bahwa mereka walaupun punya hubungan kekerabatan sama saja sama yang lain kalau seandainya mereka tidak beriman. Sekaligus ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW sangat memprioritaskan dakwah kepada keluarga. Makanya perhatikan, orang-orang yang pertama masuk Islam siapa? Putrinya Nabi, istrinya Nabi, pamannya Nabi, Ali bin Abi Thalib, ya. Orang-orang dekat Nabi SAW. Kemudian baru rekan teman dekat beliau, sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang namanya prioritas. Ya. Apakah ini hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Jawabannya tidak. Kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disuruh oleh Allah untuk mengikuti cara yang sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW, yaitu memprioritaskan orang-orang dekat untuk didakwahi. Ayat yang sering kita dengar, surat apa? At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian sendiri, wa ahlikum, kemudian keluarga kalian, nara, dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan kaum mukminin supaya menjaga dirinya sendiri dari api neraka, langsung melanjutkan dengan mengatakan wa ahlikum, dan keluarga kalian. Tidak jauh-jauh, keluarga kalian. Keluarga terdekat kita, laki-laki siapa? Istrinya. Perempuan siapa? Suaminya. Suami istri, orang tua siapa? Anaknya. Anak siapa? Orang tuanya. Keluarga inti ini yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, karena ini hukumnya fardu ain. Napa fardu ain? Wajib bagi kita. Kalau sampai kita tinggalkan, kita dosa. Berbeda dengan dakwah kepada orang lain di luar keluarga, itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan mustahab,
tapi yang lebih kuat insya Allah fardu kifayah. Fardu kifayah sama fardu ain, levelnya tinggi mana? Fardu ain. Kalau fardu kifayah, ada yang menunaikannya, maka kewajibannya gugur. Lah keluarga kita siapa yang akan mendakwai kalau bukan kita? Ngenteni tanggane? Apa ngenteni ustate? Kita ini yang ditunjuk oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita ini yang dipanggil sama Allah. Menjaga keluarga dari api neraka bagaimana? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, maksudnya kata beliau, adibuhum alimuhum. Didik, ajar keluarga kalian. Ajar, bukan hajar. Didik keluarga kalian, ajari mereka. Aja mobilnya tok sing dibungkus. Ya. Kalau mobil masya Allah, panas titik, udan titik, tutupi. Anake wuda joraken bae. Kasihan anak kita nanti sampai dewasa, sudah dewasa masih keluar rumah tanpa jilbab. Istrine jenengan nggih masih gampang-gampang kadang-kadang punya warung di depan. Mengarep tok iki pak loh. Datakan udet-udet ana wong tuku, datakan jilbab kesuwen. Itu tanggung jawab kita. Istri nyapu di halaman enggak pakai jilbab. Itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Bu jenengan bapak suamine jenengan sudah adzan, asyik WA-an. Itu tanggung jawab jenengan Bu, mengingatkan. Menjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya menjelang maghrib belum pulang, itu tanggung jawab untuk dicari. Pitik goleti. Ya mau hilang Ustaz. Anak kadang ngerti dalan loh. Mas orang ngerti dalan, bukan masalah ngerti dalan. Jenengan sudah menunaikan tugas yang Allah mandatkan kepada jenengan atau belum? Itu pertanyaannya. Ini mandat dari Allah. Ini kewajiban kita untuk mengajak mereka. Ya. Sehingga keliru kalau kita sibuk kemana-mana, keliling kemana-mana untuk mendakwahi orang yang jauh-jauh, kemudian kita terlantarkan anak dan istri kita sendiri. Keliru. Ada yang namanya prioritas. Di dalam agama kita diajari skala prioritas. Ya. Maka kalau tabrakan jadwal ini, jadwal ngisi di Jensut sama jadwal ngisi pengajian buat keluarga, mana yang didahulukan? Keluarga. Mulanya kadang-kadang prei. Ya, ada prioritas. Ustadznya bola-balik prei, bola-balik prei. Itu namanya skala prioritas. Ya. Ya nggak pengenlah kita ini berusaha menyelamatkan orang lain dari neraka, kemudian keluarga kita usahakan untuk selamat. Ya nggak pengenlah seperti itu. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, ilmu jenengan itu
Yang seharusnya menikmati pertama kali itu adalah siapa? Keluarga. Jangan sampai kita ini belajar sampai S3 yang menikmati cuma mahasiswanya aja. Sedangkan anaknya terima dititipakan pembantu sing SD ora tamat. Ini gimana? Pola pikirnya itu bagaimana? Bukan berarti Anda itu tidak perlu bukan berarti Anda ini tidak boleh untuk mendedikasikan ilmu yang sudah Anda dapatkan capek-capek kepada mahasiswa Anda, bukan. Akan tetapi ada skala prioritas dong. Ya. Ilmu yang kita kumpulkan banyak-banyak, kita keluarkan duit banyak-banyak, kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, kemudian anak kita terima kita titipkan sama pembantu yang mungkin baca tulis saja tidak bisa. Lebih parah lagi, ibadahnya juga nggak jelas. Tega. Ya. Apakah yang akan mendoakan jenengan nanti ketika jenengan meninggal dunia itu mahasiswa jenengan? Atau anak-anak jenengan? Mahasiswa jenengan itu kalau jenengan meninggal dunia di-delete kontaknya jenengan itu di-delete sama dia. Orang percaya jajal bae. Maras, mbok ujug-ujug karena WA mlebu. Dosenku wis meninggal kok kirim WA. Yang akan kepikiran sama jenengan itu putra-putrine jenengan. Lagi-lagi saya tidak katakan nggak perlu perhatian kepada mahasiswa, murid, bukan. Akan tetapi kita ini punya skala prioritas. Kita garap, kita ajari anak kita, istri kita, ayah kita, ibu kita. Agak melebar dikit, siapa? Tadi Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Terus ponakan. Baru kemudian melebar lagi keluarga tunggal mbah, nanti keluarga tunggal buyut. Bagus sebenarnya ada pertemuan arisan-arisan, pertemuan pengajian keluarga, bagus. Ya. Tapi ya ada tausiahnya aja, arisan boy, orang anak pengajian. Ada pengajian ini manfaat, ini kesempatan. Kita sedang menunaikan tugas yang Allah perintahkan kepada kita, yang dahulu dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dipraktekkan. Nah, kalau misalnya ini sudah keluarga-keluarga ini, mulailah kita melangkah kepada yang terdekat-terdekat. Sinten? Tangga teparo. Tetangga saja oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibagi. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat depan kanan, ya, depan belakang kanan kiri. Baru melangkah itu. Ya. Setelah itu kemudian melebar lagi, ya, se-RT melebar lagi, se-RW melebar lagi, sedesa melebar lagi, sekecamatan, melebar lagi sekabupaten, melebar lagi seprovinsi, se-Indonesia. Lho dhewe wis mikir Papua, wong anake dhewe kurung salat. Ya. Keluarga inti, keluarga besar, tetangga, baru kemudian kita mikirin teman kita. Teman sekolah, ya. Teman apa lagi? Teman kerja, ya. Siapa lagi? Karyawan, pembantu. Ada orang rajin ngaji seperti ini, pembantu nih, wis pirang belas tahun ora sholat ya dijorakan bae. Ini tanggung jawab loh, termasuk karyawan kita. Maka bersyukurlah jenengan yang punya karyawan, kemudian jenengan manfaatkan posisi jenengan sebagai bos.
posisi jenengan sebagai atasan untuk mengajak mereka ngaji. Ya. Yang namanya bawahan itu kan mau nggak mau kan dia manut sama siapa? Sama atasannya. Masya Allah. Jenengan punya karyawan, bikin pengajian buat karyawan. Kalau memang belum bisa ya minimal setelkan pengajian di tempat kerja, sehingga mereka sambil bekerja sambil ngaji. Aneh nggak ada bengkel setelnya pengajian? Aneh atau tidak? Aneh apa orang? Aneh? Ora. Ayo kita bikin sesuatu yang awalnya aneh jadi tidak aneh. Loh, saya tanya, perempuan dewasa keluar pakai celana pendek, aneh atau tidak? Aneh. Siki? Ora. Kenapa? Karena ada yang jadi pionir untuk mencontohkan hal itu. Kalau ahli maksiat mereka mau untuk menjadi apa istilahnya itu? Role model apa istilahnya? Apa? Menjadi contoh untuk maksiatnya. Kenapa? Pengusung kebaikan tidak mencontohkan untuk mengusung kebaikannya. Ya. Sehingga orang-orang yang pada ngantri nunggu servis apa? Motor, servis mobil, servis AC, itu mereka orang ya, bengong ya. Tapi ada masuk pengajian ya. Bawahan kita, Ustaz, kalau kita bawahan Ustaz, kita ndak wahi majikan, ya ndak apa-apa. Yang penting ya ada etikanya. Ada etikanya. Banyak loh kejadian-kejadian sopir mendakwahi majikannya. Ya. Caranya bagaimana? Itu yang saya ceritakan kemarin. Cuma modal radio saja, gelombang saja. Dia setel gelombang itu. Walaupun mungkin kadang-kadang besoknya diganti lagi sama siapa? Sama majikannya. Besoknya dia setel lagi. Selama tidak dimarah-marahin, sudah setel aja. Akhirnya lama-lama majikannya ini terbawa sama sopirnya. Ini terbawa yang positif nih, yang seperti ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Ini adalah poin yang kedua. Apa tadi? Siapa yang diajari kebaikan? Jawabannya adalah semua orang, tapi ada prioritasnya. Siapa yang diprioritaskan? Keluarga kita, baru kemudian melangkah kepada orang lain yang dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan poin berikutnya yang terakhir, yaitu apa wujud kebaikan yang kita ajarkan pada orang lain. Ustaz, kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang kafir, apakah kita dapat pahala? Kita kalau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kita dapat pahala insyaAllah. Kalau kita ikhlas. Nabi kita Muhammad SAW dahulu objek dakwahnya rata-rata lah orang kafir. Ya. Masyarakat Mekah saat itu rata-rata kafir. Ya. InsyaAllah dapat pahalanya. Boleh enggak Ustadz nge-share ulang potongan video kajian tanpa seizin pembuatnya, dengan niat baik, barangkali ada yang diberi hidayah oleh Allah atas potongan video tersebut. Biasanya orang bikin cuplikan video itu biasanya itu memang dengan maksud untuk di-share. Buktinya dia upload. Kecuali kalau dia simpan di dalam tempat yang privasi. Dia simpan itu di komputer dia sendiri, tidak dia upload kemudian jenengan pinjem komputernya lalu jenengan ambil di share. Ini harus izin.
Tapi ketika orang sudah mengupload, apalagi di media yang bisa diakses oleh semua orang, YouTube dan yang semisalnya, berarti seakan-akan dia ini sudah melegalkan untuk di-share. Kecuali kemudian kalau Anda mengambil itu kemudian Anda mendomplengkan kepentingan Anda pribadi. Misalnya Anda pasang donasi di situ. Nah, ini lain masalah. Ini lain masalah. Tapi ketika itu pure, ya, murni, tanpa ada Anda robah-robah, termasuk juga nggak boleh kalau Anda tambah-tambahi sesuatu yang belum tentu ustadz yang ada dalam video itu berkenan. Ya, itu perlu izin dulu. Tapi kalau pure Anda sebarkan tanpa ada otak-atik perubahan, potong, ganti dan seterusnya, maka mudah-mudahan tidak apa-apa kalau memang sudah dia letakkan di tempat yang bisa diakses oleh semua orang. Bagaimana cara mendaya orang tua dan keluarga yang sudah terlanjur suka dengan bid'ah dan sudah mendarah daging? Mereka tidak separah Fir'aun. Mereka tidak separah Fir'aun. Sehingga kuncinya seperti yang tadi disampaikan, sifat lemah lembut. Ya. Banyak di antara mereka ini yang sebenarnya melakukan hal-hal tersebut karena ketidaktahuannya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali kenyataan orang-orang yang setelah tahu dia tinggalkan semua apa kebiasaan yang dahulu dia kerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Berarti dahulu dia membela abis karena ketidaktahuannya. Orang yang tidak tahu kewajibannya adalah dikasih tahu. Ya. Dan ngasih tahu itu dengan cara yang kira-kira secara hitung-hitungan manusiawi mudah diterima. Dan biasanya cara yang lembut itu lebih mudah diterima daripada cara yang kasar. Ya. Dan ini mirip dengan pertanyaan berikutnya yang mengatakan cara mengingatkan keluarga yang masih beribadah berlandaskan kebiasaan atau orang dahulu, padahal tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mirip. Ketika kita mendawai orang yang terbiasa melakukan bid'ah atau melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah, itu kita perlu faham bahwa orang itu punya landasan. Punya landasan. Kalau kita ingin membuat sebuah perubahan, maka landasannya ini harus dirubah dulu. Apa itu? Kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa ibadah yang kita kerjakan itu kan kita ingin supaya diterima. Ada nggak orang beribadah kemudian dia itu nggak ada harapan supaya ibadahnya diterima? Rata-rata orang beramal itu kan pengen amalnya diterima. Nah, lewat pintu inilah kita menanamkan pondasi dalam beribadah. Bahwa beribadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Ini saja kita tanamkan yang lama dan terus menerus. Tanpa pertama langsung menyebutkan contohnya sing ora sesuai tuntunan ge, kayak jenengan biasanya kayak gigi. Gue engko dakwah itu jangan gerusu. Ya. Dakwah itu butuh proses. Wong itu sudah hobi dia sekian belas tahun, ujug-ujug jenengan nembe ngaji wingi, kuwi ora bener, Bu.
Si kepriwe. Ya. Rubah dulu cara beliau berpikir. Ya. Pola pikirnya ibadah itu harusnya gini. Menanamkan ini saja itu butuh waktu. Tapi kalau itu berhasil ditanamkan, nggak perlu capek-capek. Dia akan tinggalkan seluruh amalan-amalan yang ternyata setelah kemudian hari baru ketahuan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Terus kalau jenengan bingung, ajak ngaji. Ajak apa? Ngaji. Hadir pengajian. Ya. Dan ketika jenengan ngajak pengajian itu nggak usah ditakut-takut ibu. Kalau ngaji ke sana pakaiannya kudu kayak gie. Nah. Jadi sing mandan memper, jadi orang patia beda dewek. Nah. Gak perlu, sudah hadir aja pengajian. Ya. Biar nanti dia sendiri akan tengok kanan, tengok kiri. Aku jeneng kayak beda dewek. Kemudian dia mulai menyesuaikan. Biar itu berjalan secara alami. Bukan berarti kita nggak perlu untuk mengajarkan, perlu. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Ustaz, bagaimana cara mengingatkan ibu kita supaya berjilbab? Sama, ajak pengajian. Kami punya pengajian di rumah, pengajian muslimah yang kemudian alhamdulillah sekarang di masjid. Itu sudah diadakan sejak sebelum saya pulang. Saya pulang 2010. Itu pengajian sudah ada sebelum saya pulang. Kalau nggak salah sekitar 2008, 2007 sudah ada. Ya awalnya dulu pengajian ya paling 10, 20, 30. Alhamdulillah bertambah. Itu ada orang menyampaikan ke saya. Itu loh jamaah Ustaz, kudungannya pas ngaji tok. Kudungannya pas ngaji tok. Nanti kalau pulang ya wis copot jilbab. Saya katakan sama orang tersebut, esi mending gelem ngaji. Esi mending gelem ngaji. Nanti dengan berjalannya waktu, semakin banyak nasihat yang dia dapatkan, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan itu terbukti. Pertama kali ngaji pakai levis. Lama-lama ya itu tengok kanan tengok kiri, jeneng sejen dewek pakai rok ya. Lama-lama tengok kanan kiri pakai jubah. Pertama kali datang masih pakai jilbab gaul. Lama-lama dia katanya orang memper temen ya. Pakai jilbab biasa. Lama-lama jilbab gede, lama-lama pakai cadar. Bertahap, semua itu butuh proses. Ora ujuk-ujuk salabim seperti membalik telapak tangan, tidak. Ya, ajak suruh ngaji. Mudah-mudahan nanti berubah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.